Malam para saudari dan saudara, rekan-rekan muda. Pada malam hari ini kita akan meneruskan refleksi kehidupan kita. Pada refleksi kali ini saya mengambil tema, perlukah mendoakan mereka yang sudah meninggal? Melanjutkan refleksi yang lalu, maka bulan November saya khususkan untuk berefleksi soal kematian dan relasinya dengan yang lain-lain. Sehubungan dengan tema ini, saya teringat pertanyaan seorang anak muda yang bertanya, "Romo, apakah perlu untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Bukankah mereka sudah dipermandikan, mereka sudah dibaptis, dan bukankah baptis itu jaminan untuk masuk kerajaan surga? Dan kalau demikian, orang yang sudah dipermandikan, orang yang sudah dibaptis, begitu meninggal, pasti ada jaminan dari Tuhan Yesus bahwa dia akan bersatu kembali dengan yang ilahi." Mendengar jawaban itu, ya saya mengatakan ini, "Mas, menurut saya segala sesuatu itu perlu proses. Orang mengandung perlu proses 9 bulan 10 hari. Orang menjadi dewasa perlu proses dan sebagainya. Kalau ada bayi yang lahir itu sudah kumisen, sudah jenggoten, dan sudah dewasa, mungkin bahwa orang yang sudah dibaptis pun kalau mati tidak perlu didoakan. Tapi masalahnya adalah bahwa tidak ada orang yang lahir langsung dewasa. Mulai dari step by step, bayi, anak-anak, remaja, lalu orang muda, dan akhirnya dewasa. Semua perlu proses menurut saya. Demikian juga dengan kematian. Orang yang sudah meninggal, meskipun dia sudah dipermandikan, sudah dibaptis, itu perlu proses untuk sampai ke kerajaan ilahi, untuk sampai bersatu dalam energi besar ilahi, atau yang kadang-kadang kita sebut surga atau nirwana. Itu menurut saya yang paling penting untuk diperhatikan. Kematian itu hanyalah sebuah pintu untuk masuk ke alam lain, dari alam fana ke alam baka. Dan orang untuk mencapai alam baka dan bersatu dengan yang ilahi di dalam kerajaan surga, itu perlu proses. Dan prosesnya tergantung dari perbuatan orang tersebut ketika hidup di dunia. Masnya anggap, gitu ya Rom? Iya. Lalu saya memberikan beberapa pengalaman. Pernah ada seorang yang kesurupan yang datang pada saya. Lalu saya tanya, "Kamu siapa?" Dan dia menyebut sebuah nama seorang terkenal yang sudah meninggal, dan meninggalnya tidak harmonis, meninggalnya karena dibunuh, semacam itu. Lalu saya tanya, "Kenapa kamu nyerupin orang ini?" Dia mengatakan, "Ya saya minta didoakan supaya saya mendapatkan jalan, supaya saya dapat bersatu dengan yang ilahi di dalam kerajaan surga." Fakta itu sebetulnya, pengalaman itu menunjukkan bahwa seseorang untuk mencapai kedamaian yang abadi, seseorang untuk mencapai surga perlu proses, dan itu tergantung, lama tidaknya tergantung dari perbuatan orang tersebut. Meskipun surga itu adalah hak prerogatif Allah. Lalu dengan demikian kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari, berefleksi bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu masih butuh untuk didoakan, masih butuh untuk relasi dan didoakan. Pengalaman keluarga saya punya yang kakung saya seorang kejawen. Dia meninggal tahun 82. Waktu itu saya masih SMA. Lalu setelah itu saya belum punya kemampuan apa-apa. Dalam usia ke-39 tahun saya mendapat karunia untuk berhubungan, berelasi dengan arwah. Dan saya mencoba menghubungi eyang saya yang
Apakah eyang sudah sampai surga? Apakah eyang sudah sampai bersatu dengan yang ilahi? Eyang mengatakan belum, saya belum mendapatkan jalan dan saya masih mencari-cari jalan. Lalu saya juga berdoa pada Tuhan, Tuhan, apakah eyang saya sudah sampai sana? Dan Tuhan menurut feeling saya menjawab belum. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dan dia mengatakan, doakan eyangmu. Dan karena kamu imam, doakan dengan ekaristi, doakan dengan misa, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa eyang lewat ekaristi, lewat misa. Dan saya menjalankan hal itu selama 6 tahun. 6 tahun kemudian saya mencoba relasi dengan eyang, dan ternyata eyang sudah sampai di dalam surga, sudah sampai dalam nirwana, bersatu dengan energi besar, energi ilahi. Nah itu, dari pengalaman itu saya semakin yakin bahwa orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mendahului kita perlu didoakan, sangat perlu untuk didoakan. Dan itu merupakan bekal mereka untuk perjalanan maupun untuk mendapatkan jalan untuk sampai bersatu dengan yang ilahi. Disinilah sebetulnya kita diingatkan juga sungguh-sungguh supaya kita sungguh-sungguh mendoakan arwah. Saya sangat senang bahwa saya menjadi orang Katolik. Saya sangat senang bahwa saya menjadi imam Katolik. Kenapa? Karena dalam agama Katolik itu ada doa pada bulan khusus untuk arwah. Bulan November ada hari khusus untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dan saya yakin orang yang didoakan oleh saudaranya yang masih hidup dan punya iman kepada Allah itu akan sangat terbantu di dalam mendapatkan jalan maupun dalam mencapai kerajaan ilahi. Itu pengalaman kecil satu aja, dan saya mengalami banyak hal. Bagaimanakah orang-orang yang kebingungan, bagaimanakah orang-orang yang tidak tahu jalan, dan ketika mereka meninggal dan mereka perlu didoakan, makanan mereka, bekal mereka adalah doa-doa kita. Dan menurut saya ini penting untuk disadari, penting untuk ditekankan dalam hati kita. Maka di dalam bulan arwah ini kita sungguh-sungguh diajak untuk mendoakan para leluhur. Bapak ibu semua, rekan-rekan semua, doakan. Katakanlah para leluhur, doakan nenek moyang Anda. Saya pribadi, karena saya seorang imam, saya tidak hanya mendoakan para leluhur saya, tetapi saya mendoakan seluruh arwah dari agama apapun, dari keyakinan apapun, dan saya yakin doa saya itu sangat berguna bagi mereka. Maka dalam relasi dengan arwah-arwah, saya kadang-kadang merasakan banyak arwah yang minta dibantu, banyak arwah yang mohon supaya didoakan. Dalam Injil, Yesus pun mengatakan bahwa kalau kita mau minta, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Di dalam doa tersebut kita hanya mohon pengampunan. Di dalam doa tersebut kita hanya mohon supaya saudara kita diampuni dosa-dosanya dan dikasih karunia, kasih dari Allah. Dan kasih yang terbesar dari Allah adalah surga. Dan ingat bahwa hak prerogatif untuk mencapai surga itu adalah yang ngasih adalah Tuhan Allah, yang ngasih adalah yang ilahi. Kita hanya berhak untuk mohon, kita hanya berhak untuk minta, dan minta supaya saudara kita diampuni dosa-dosanya dan sungguh-sungguh dapat mendapatkan jalan, segera mendapatkan jalan, mendapatkan tempat untuk sampai di surga. Maka sekali lagi di dalam bulan arwah ini, Bapak Ibu, para saudara dan saudara, kita diajak untuk senantiasa mengingat para leluhur, terutama keluarga sendiri. Sedangkan bagi saya, mengingat semua arwah orang beriman, karena saya dipanggil menjadi imam untuk menyelamatkan orang-orang yang telah meninggal.
supaya mereka kembali bersatu dengan yang ilahi dan kembali bersatu di dalam kerajaan ilahi. Maka marilah Bapak Ibu, para saudari dan saudari yang terkasih, kita bersama-sama senantiasa mendoakan para leluhur, senantiasa mendoakan arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia. Semoga di dalam bulan arwah ini kita pun semakin disadarkan bahwa kita perlu mendoakan mereka. Dan keuntungan bagi kita menurut saya, kalau kita mendoakan mereka, kita pun akan ingat bahwa nanti pun kita akan mengalami macam itu. Dan kalau kita sering mendoakan mereka, entah dengan cara bagaimanapun, hidup kita akan juga terbantu. Dan sungguh-sungguh Tuhan Allah juga akan, katakanlah, memperhatikan doa orang-orang beriman. Orang beriman adalah orang yang yakin betul bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah sayang, Allah adalah Maha Rahim. Dan kalau kita minta terus-menerus, saya yakin Allah akan mengabulkan. Sebagaimana pengalaman saya tadi ketika saya mendoakan eyang saya. Maka marilah, semoga kita semakin sadar dan kita semakin mengingat leluhur kita, dan kita pun semakin mau mendoakan arwah-arwah orang-orang yang sudah meninggal, terutama leluhur kita. Dan bagi saya sendiri adalah tugas saya untuk mendoakan semua arwah dari agama apapun, dari zaman apapun, terutama mereka yang belum mendapatkan jalan. Saya akan berdoa dengan tekun. Semoga kita pun semakin sadar akan panggilan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah meninggal, dan untuk mendoakan mereka dan senantiasa mohon rahmat kasih Tuhan. Semoga demikian, dan kita pun semakin mantap di dalam mendoakan arwah-arwah orang yang sudah mendahului kita dipanggil Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah, rasakan kasih